Penambahan menjadi 2 lajur sistem one way membantu mengurai kemacetan pada puncak arus mudik di gerbang tol Cikampek Utama Karawang, Jawa Barat. Sebanyak 70.000 kendaraan telah meninggalkan Jabodetabek dengan akumulasi peningkatan kendaraan 72%. Puncak arus mudik terjadi hari ini, sistem satu arah di gerbang tol Cikampek Utama menuju Palimanan ditambah menjadi 2 lajur dari kilometer 70 hingga 414 Kali Kangkung. Sementara kontraflow dilaksanakan dari kilometer 47 hingga 70. Kebijakan ini dilakukan atas hasil pemantauan dan juga diskresi Korlantas Polri bersama Jasa Marga. Saat ini intensitas kendaraan menyentuh angka 6.000 per jam, meningkat 72%. Kendaraan didominasi mobil pribadi nampak mengantri di gerbang tol Jakarta Cikampek menuju Palimanan sejak pagi hari. Antisipasi kemacetan saat arus mudik dari tanggal 27 hingga 30 Maret, Jasa Marga pun menyiapkan 22 gardu tol, 8 lajur, serta 4 mobile reader. Dan untuk mengetahui seperti apa situasi lalu lintas di gerbang tol Cikatama saat ini, sudah ada rekan Camar Hayanda. Ya Camar, apakah arus balik lebaran sudah terlihat di lokasi tempat Anda melaporkan? Ya, selamat siang Raisa dan juga pemirsa. Untuk saat ini situasi dari arus balik sudah mulai terlihat meskipun di kedua arahnya ini masih sama ataupun juga tidak terlalu signifikan. Kalau kita lihat pada pagi hari tadi dominasi oleh kendaraan pribadi dan begitupun dengan pada siang hari ini, di mana data menyebut bahwa ada sebanyak 726.000 kendaraan yang meninggalkan Jabodetabek melalui gerbang tol Cikampek Utama. Dan untuk arus balik kita akan pantau melalui pantauan udara. Raisa dan juga pemirsa, Anda bisa lihat di layar kaca bahwa saat ini sudah tidak lagi diberlakukan sistem kontraflow dan juga satu arah. Artinya lalu lintas masih terpantau ramai lancar, bahkan cenderung landai pada pagi hari tadi. Biasanya pada malam hari kemarin memang ini menjadi sistem kontraflow terakhir yang diberlakukan hingga nantinya pada tanggal 3 sampai dengan 4 April akan diberlakukan rekayasa lalu lintas secara nasional. Karena pada tanggal 6 April nantinya akan diprediksi sebagai puncak dari arus balik dari Trans Jawa menuju ke Jakarta. Dari 1,9 juta masyarakat yang berada di wilayah Jabodetabek, 1,9 juta kendaraan dan 726.000-nya adalah melalui gerbang tol Cikampek Utama. Akumulasi secara keseluruhan ada lebih dari 139% peningkatan dibandingkan dengan hari-hari normal. Untuk arus balik dari 10 hari terakhir ataupun juga dari Trans Jawa menuju ke Jakarta adalah sebanyak 303.000 kendaraan. Dan nantinya antisipasi yang dilakukan untuk arus balik dari arah tol Palimanan dan juga Kali Kangkung nantinya akan dialihkan, tidak akan ke gerbang tol Cikampek Utama apabila terjadi penumpukan, namun akan dialihkan ke tol Cisumdawu, Padalenyi dan juga tol Padalarang. Nantinya apakah akan dilakukan pada tanggal 3, 4, 5 atau 6 sesuai dengan diskresi yang dilakukan oleh pihak kepolisian atau Korlantas Polri. Dan tentunya di 4 hari menjelang berakhirnya hari libur nasional Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah, nantinya juga akan dilakukan pengaktifan terhadap jalur fungsional yang ada di tol Jakarta Cikampek arah selatan. Sementara demikian, kembali ke Anda di studio, Nadia Raisa. Baik, terima kasih rekan Camar Hayanda melaporkan langsung dari gerbang tol Cikatama, Karawang, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, sehat selalu. Dan bagaimana situasi lalu lintas pada tanjakan Gentong Tasikmalaya siang ini? Sudah ada rekan Irfan Hardiansyah. Selamat siang Irfan, bagaimana situasi lalu lintas di tempat Anda melaporkan? Ya baik, terima kasih Nadia dan juga pemirsa. Dapat kami sampaikan bahwa untuk situasi terkini di tempat kami melaporkan, yakni di Jalan Raya Lingkar Gentong Tasikmalaya Jawa Barat, terpantau sudah mulai ada peningkatan kendaraan yang dari arah Tasikmalaya menuju ke arah Garut dan juga Bandung. Dan tadi sempat terjadi kepadatan ataupun kemacetan di tempat kami melaporkan, yang mana ini akibat lalu lintas yang berada di tanjakan Gentong. Karena seperti kita ketahui bahwa untuk jalur selatan, khususnya di jalur Gentong, ini banyak sekali tanjakan jika memang dari arah Tasik menuju ke arah Garut dan juga Bandung. Dan tentunya ini banyak sekali kendaraan yang bermuatan besar sehingga menjadi melambat dalam melakukan perjalanan di tanjakan. Dan tentunya ini juga menjadi salah satu akibat
ataupun menjadi penyebab kemacetan yang terjadi di Tanjakan Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Dan selain itu, seperti halnya di Malangbong, ini ada banyak sekali yang menjadi trouble spot untuk jalur selatan, di mana untuk Malangbong ini ada Simpang 3 Malangbong, kemudian juga Pasar Lewo, dan satu lagi di Pasar Bandrek. Ini menjadi salah 3 yang menjadi titik rawan kemacetan. Dan tentunya untuk di H+2 Lebaran ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan kendaraan yang mulai melakukan perjalanan arus balik, yang mana ini berasal dari wilayah Tasik, Jawa Barat dan juga Jawa Tengah. Dan tentunya untuk puncak arus balik yang terjadi di Lingkar Gentong ini diprediksi oleh pihak kepolisian akan terjadi pada tanggal 6, 7, dan juga 8 April 2025. Sementara itu, untuk data yang kami peroleh bahwa kendaraan yang sudah melintas di Lingkar Gentong sendiri hingga H+1 Lebaran ini sudah mencapai lebih dari 80.000 kendaraan. Dan untuk kendaraan yang mendominasi yang melewati di jalur Gentong ini masih didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4, kemudian juga roda 2. Dan tentunya kendaraan bus antar kota dan provinsi juga ini masih lalu lalang di tempat kami melaporkan saat ini. Dan kami juga menghimbau kepada Anda pemirsa, jika nantinya melewati atau melintasi jalur Gentong ini untuk tetap waspada, dikarenakan untuk jalur Gentong sendiri ini banyak sekali jalanan yang nanjak, kemudian juga berkelok, sehingga pihak kepolisian juga menghimbau agar tetap berhati-hati dan fokus dalam berkendara, kemudian pastikan juga kendaraan Anda layak jalan. Nadia. Baik, terima kasih rekan Irfan Hardiansyah melaporkan langsung dari Tanjakan Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, sehat selalu. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas yang ini di kawasan wisata lainnya. Dan kami telah terhubung dengan Brigadir Audi dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Ledeng, Bandung. Ya, Brigadir Audi, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Ya baik, terima kasih Nadia dan selamat pagi pemirsa. Saat ini saya tepat berada di titik Terminal Ledeng, Bandung, Jawa Barat. Kondisi arus kendaraan hari kedua Lebaran 2025 saat ini dalam situasi ramai cenderung tersendat, ya, dengan dominasi kendaraan berplat lokal dan juga berplat luar Jawa Barat yang akan menuju ke tempat titik wisata di kawasan Lembang, Bandung, Jawa Barat. Ya, untuk situasi arus lalu lintas dari Jalan Raya Lembang yang akan menuju ke arah Setiabudi dalam kondisi ramai cenderung tersendat, dan sesekali terjadi pelambatan kecepatan di simpang Termi 3 Ledeng ini, baik yang akan menuju ke arah bawah ataupun ke arah atas. Dan dari area Setiabudi yang akan menuju Lembang juga dalam situasi ramai cenderung tersendat, namun tetap antisipasi sesekali mengalami ketersendatan dikarenakan keluar masuknya kendaraan dari tempat wisata di kawasan Lembang, karena hanya terdapat satu lajur baik yang akan menuju atas maupun yang akan menuju ke arah bawah. Selanjutnya dari Sersan Bajuri dan Sukajadi yang akan mengarah ke Setiabudi dalam kondisi relatif lancar, namun tetap antisipasi adanya aktivitas pejalan kaki yang sering berlalu lalang dan keluar masuk kendaraan dari pusat perbelanjaan maupun keluar masuk kendaraan dari Terminal Ledeng. Dan untuk kondisi terkini dari Jalan Pasupati yang akan menuju ke Cipaganti dalam situasi ramai lancar, antrian kendaraan hanya mengalami pelambatan kecepatan menjelang traffic light dan selepasnya kembali normal. Dan jika terjadi kepadatan yang cukup signifikan di kawasan Jalan Raya Lembang, maka akan mendapat pengaturan lalu lintas sesuai dengan diskresi kepolisian yang bersifat situasional. Seperti akan diadakannya one way dari arah Lembang menuju Bandung maupun dari arah sebaliknya. Yang kami informasikan kembali berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi 184 kasus laka lantas dengan rincian 28 meninggal dunia, 41 luka berat dan 239 luka ringan. Dari 184 kasus laka lantas tersebut, 57% terjadi pada waktu siang hari dari pukul 6 pagi sampai dengan pukul 6 sore waktu Indonesia bagian Barat. Ya, untuk itu diimbau kepada para peserta lalu lintas agar selalu fokus dalam berkendara. Jika merasa lelah, silakan gunakan pos-pos pelayanan terpadu di jalur mudik yang sudah tersedia. Dan pemudik yang hendak kembali ke perantauan, kami himbau kembali melakukan pengecekan kendaraan. Selain itu juga harus kembali memetakan jalur yang akan ditempuh untuk balik, karena tidak tertutup kemungkinan akan ada
lagi rekayasa lalu lintas. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Mudik aman, keluarga nyaman. Sekian Brigadir Audi melaporkan langsung dari kawasan Terminal Ledeng, Bandung, Jawa Barat. Kita kembali ke studio. Silakan Nadia. Terima kasih Brigadir Audi melaporkan langsung dari kawasan Ledeng, Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Salam presisi. Pemirsa, hari ketiga Lebaran, stasiun Pasar Senen Jakarta mulai terjadi arus balik Lebaran. Lobi stasiun Pasar Senen ramai oleh kedatangan penumpang kereta dari Jawa yang memilih kembali lebih awal. Padatnya pemudik balik ini terjadi sejak dini hari setelah melalui perjalanan malam dari Jawa Barat, Tengah maupun Timur. Salah satu alasan para pemudik kembali lebih awal untuk menghindari kepadatan arus balik Lebaran. Sementara itu di stasiun Pasar Senen juga masih terdapat sejumlah calon pemudik yang baru akan pulang kampung menggunakan moda kereta. Pada periode masa angkut Lebaran 2025, 21 Maret hingga 11 April ini, kereta api dari Daop 1 Jakarta mencatat 785.000 tiket ludes terjual untuk keberangkatan dari Jakarta. Sementara untuk kedatangan ada 6.908.702 penumpang yang telah tiba atau akan tiba di Jakarta dengan rata-rata perharinya 31.359 penumpang yang akan turun di area Daop 1 Jakarta. Ada sebanyak kurang lebih hari ini ya 41.040 penumpang. Kedatangan di Senen itu mencapai 16.141. Kemudian datang di stasiun Gambir sebanyak 11.217 dan lainnya turun atau datang di Cikampek, kemudian Cikarang, Karawang, Bekasi dan Jatinegara. Jadi untuk kedatangan lumayan cukup banyak. Kemudian bagaimana keberangkatan untuk hari ini juga di stasiun Pasar Senen ini masih dalam kategori tinggi karena mencapai 100% keberangkatan dari stasiun Pasar Senen. Kemudian untuk dari keberangkatan di Daop 1 Jakarta itu sebanyak 85 perjalanan kereta api, sebagian diantaranya dari Bambir dan dari Pasar Senen. Kapasitas yang diberikan hari ini sebanyak 47.690 tempat duduk. Kemudian telah terjual sebanyak 42.694 tempat duduk. Dan okupansinya mencapai 90%. Jika dibagi keberangkatan dari Gambir sebanyak 16.807 penumpang, kemudian dari Senen 25.887. Ini masih dalam kategori mudik. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini arus balik mudik Lebaran H+2 di stasiun Pasar Senen Jakarta, sudah ada rekan Hadisti Arifa. Ya, selamat pagi Disti, bagaimana situasi di Pasar Senen hari ketiga Lebaran tahun ini? Iya, selamat pagi Nadia dan juga pemirsa. Situasi di stasiun Pasar Senen Jakarta pada hari ketiga Lebaran atau H+2 Lebaran ini terpantau ramai, di mana ini ramai dipadati mayoritas oleh aktivitas calon penumpang yang akan berangkat ataupun juga yang tiba di stasiun Senen Jakarta. Nah, pada H+2 Lebaran ini memang sudah terasa, sudah terlihat arus balik, di mana ada sekitar 41.000 penumpang dari sejumlah wilayah yang dijadwalkan tiba pada PT KAI Daop 1 Jakarta. Baik itu yang turun di stasiun Senen Jakarta ataupun juga yang turun di stasiun Gambir. Ada sekitar 16.000 penumpang yang turun di stasiun Senen Jakarta pada hari ini dan 11.000 penumpang yang turun di stasiun Gambir. Sisanya memilih turun pada stasiun-stasiun lainnya seperti stasiun Cikarang, Cikampek dan juga stasiun Bekasi. Nah, meskipun sudah pasca Lebaran, namun minat masyarakat Jakarta dan sekitarnya untuk melakukan mudik ini masih juga terasa, bahkan untuk angkanya juga ini masih tergolong tinggi, di mana untuk Daop 1 Jakarta ini masih memberangkatkan atau menjadwalkan keberangkatan penumpang kurang lebih ada 42.000 penumpang hari ini yang akan berangkat dari Daop 1 Jakarta menuju ke sejumlah
wilayah atau daerah. Artinya memang di pasca Lebaran pun aktivitas mudik ini masih cukup tinggi, masih tergolong tinggi. Artinya minat masyarakat yang melakukan perjalanan mudik. Dan memang dari PT KAI Daup 1 Jakarta pada periode masa angkut Lebaran yang tercatat sejak dari 21 Maret lalu hingga 11 April nanti, KAI Daup 1 Jakarta ini sudah menjual sebanyak lebih dari 785.000 tiket dari total ketersediaan, atau sudah menjual sebanyak 75% dari total ketersediaan. Sehingga ini bagi Anda masyarakat yang masih ingin melakukan perjalanan mudik dari Daup 1 Jakarta hingga 11 April nanti, ini masih ada tersisa sebanyak 263.000 tiket lagi. Namun tentunya ini juga tidak bisa dibilang atau dikatakan banyak, karena hanya bersisa di 263.000, sehingga tentu ini bisa Anda beli hingga 11 April nanti. Dan kalau untuk keberangkatan juga, ini tadi dihimbau dari PT KAI Daup 1 Jakarta juga agar calon penumpang ini memperhatikan jadwal keberangkatan. Karena seringkali kendala atau masalah yang masuk dalam laporan Daup 1 Jakarta, khususnya stasiun Senen, ini adalah soal jadwal keberangkatan yang banyak sekali calon penumpang ini yang terpaksa harus ketinggalan kereta, atau justru salah naik kereta, ataupun juga keterlambatan begitu ya. Jadi diimbau agar calon penumpang ini untuk memperhatikan jadwal keberangkatan, kemudian juga detail-detail informasi lainnya agar terhindar dari masalah ataupun kendala pada saat keberangkatan. Nadia. Ya baik, terima kasih Disti Arifa melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen Jakarta. Selamat bertugas kembali, salam sehat.